Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, saya di sini selaku moderator atau pembawa acara pada presentasi kali ini atau tugas untuk membuat UTS mata kuliah manajemen perilaku organisasi yang diampu oleh dosen Ibnu Asaduddin. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada saya sendiri yang bernama Primateri Firmansyah, lalu ada Muadi Alfusna, ada Afrida Mayanti, Nur Izzati Amana, dan juga Aulia Nur Aziza. Materi pertama yaitu mengenai pengertian keragaman dalam organisasi dan implikasinya, yaitu ini materi yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Saya akan sambil baca saja ya. Jadi, definisi keragaman dalam organisasi itu suatu organisasi di mana memiliki perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya. Adapun tingkat-tingkat dari keragaman itu sendiri ada 2, yaitu ada level permukaan dan ada keragaman level dalam. Apa sih pengertian itu? Jadi keragaman level permukaan yaitu perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis, kelakuan, ras, etnis, dan umur. Jadi yang bisa dilihat dari luar. Lalu keragaman level dalam apa? Yaitu perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan potensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan. Seperti itu. Selanjutnya itu pengimplementasian strategi manajemen keragaman. Pengimplementasian itu ada 3. Yang pertama, manajemen keragaman merupakan proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sabar dan sensitif pada kebutuhan atau perbedaan yang lain. Yang kedua itu menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Jadi sebenarnya pekerja yang beragam itu sangat bermanfaat karena kan setiap orang itu berbeda cara kerjanya masing-masing, punya cara kerja masing-masing, etos kerja masing-masing ya. Jadi jika ada keragaman dalam suatu organisasi atau dalam suatu lembaga itu bisa dinilai baik, seperti itu. Lalu pengimplementasian yang ketiga, keragaman dalam kecukupan. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu materi tentang pengertian sikap, kepuasan kerja, dan implikasinya. Pengertian sikap merupakan suatu produk dari suatu proses sosialisasi di mana seseorang memberikan reaksi sesuai dengan rasa yang diterimanya. Sikap ini mempengaruhi perilaku individu. Jika seseorang memiliki sikap yang negatif terhadap suatu objek, maka perilaku yang ia berikan terhadap objek tersebut juga akan negatif. Akan tetapi, jika seseorang memiliki sikap yang positif terhadap suatu objek, maka perilaku yang ia berikan terhadap objek tersebut juga akan positif. Selanjutnya, pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah suatu penilaian seseorang mengenai seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan mampu memenuhi kebutuhannya. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan karyawan terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja dapat didapat dengan mudah apabila harapan dan kebutuhan karyawan terpenuhi. Implikasi dari sikap dan kepuasan kerja adalah sikap kerja yang baik seseorang akan mempengaruhi tingkat kepuasan kerja seseorang, sedangkan tingkat kepuasan kerja seseorang yang tinggi akan mempengaruhi sikap kerja seseorang. Halo, nama saya Aulia Nur Aziza. Kali ini saya akan menjelaskan tentang emosi dan
Selanjutnya yaitu kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Ada dua faktor penduduk kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan dan faktor lingkungan. Jenis kepribadian manusia ada 4. Yang pertama, sanguinis. Tipe kepribadian ini biasanya dimiliki oleh para ekstrovert. Orang dengan tipe sanguinis memiliki sifat yang periang, ceria, hangat, bersahabat, dan banyak bicara. Yang kedua, jenis kepribadian manusia koleris. Kepribadian koleris dikenal memiliki sifat yang menggebu-gebu, memiliki sifat percaya diri yang tinggi, dan bersifat dominan jika bersama dengan orang lain. Jenis kepribadian manusia yang ketiga yaitu flegmatis. Flegmatis dikenal sebagai pribadi yang mencintai kedamaian. Yang keempat, jenis kepribadian melankolis. Kepribadian melankolis bertolak belakang dengan sanguinis. Jika sanguinis menyukai hal-hal yang baru dan berbau petualang, maka melankolis sebaliknya, bahkan lebih menghindari. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang nilai atau value. Nilai atau value merupakan kata sifat yang selalu terkait dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Ciri-ciri nilai. Yang pertama, nilai itu bersifat abstrak, tidak dapat diindra. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal. Yang ketiga, nilai berfungsi sebagai daya dorong atau motivator pada manusia. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individual. Persepsi atau dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris yaitu perception yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang suatu peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi yakni pemberian makna pada penginderaan kita. Secara umum, persepsi dapat didefinisikan sebagai proses pemberian makna, interpretasi dari stimuli dan sensasi yang diterima oleh individu, dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal masing-masing individu tersebut. Menurut Deddy Mulyana, dalam buku Ilmu Komunikasi membagi persepsi menjadi dua, yaitu persepsi terhadap objek dan persepsi terhadap sosial. Yang pertama, persepsi terhadap objek sesuai dengan namanya akan merespon melalui lambang-lambang fisik yang tidak bergerak dan menanggapi sesuatu dari luar. Yang kedua, ada persepsi sosial. Persepsi ini akan merespon melalui lambang-lambang verbal dan non-verbal. Persepsi ini lebih efektif penyampaiannya, namun melibatkan banyak hal seperti perasaan, motif, harapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai pengambilan keputusan individual. Menurut Sherman Horn, pengambilan keputusan adalah kebijakan seseorang yang menghadapi permasalahan dan berusaha mengambil peluang dari masalah tersebut agar tidak berlanjut berdampak pada hasil yang kurang baik. Baik tidaknya keputusan bergantung pada kualitas keputusan, persepsi, pengetahuan, dan pengalaman orang tersebut. Pada dasarnya, pengambilan keputusan tidak hanya digunakan untuk pengambilan keputusan atas kepentingan pribadi, tetapi juga dibutuhkan oleh pihak organisasi maupun perusahaan, di mana setiap pengambilan keputusan yang hendak diambil dibutuhkan banyak pertimbangan, dasar tujuan, alasan, dan penyebabnya. Dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan dalam pengambilan risiko. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pengambilan keputusan individu. Kelebihan pengambilan keputusan oleh individu adalah dari segi kecepatan, yang berarti pengambilan keputusan dapat dilakukan secara relatif cepat dan tidak perlu menunggu persetujuan dari orang lain. Dan jika individu tersebut mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengambil keputusan dan mempunyai pengalaman yang luas, maka kemungkinan besar keputusan yang diambil akan benar. Sedangkan kelemahan dari pengambilan keputusan oleh individu adalah apabila seorang individu yang mengambil keputusan dengan cepat, namun kecepatan tersebut memberikan celah kurangnya pertimbangan dan mengakibatkan keputusan tersebut menjadi kurang efektif. Ada hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan secara individu. Dalam pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh persepsi. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas suatu masalah yang sedang dihadapi.
yaitu perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan alternatif tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi yang kita terima. Pada umumnya, kita menerima data dari berbagai sumber dan perlu kita saring dan proses serta interpretasi di kemudian. Materi terakhir yang membahas mengenai konsep motivasi dan aplikasinya. Motivasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Tujuan motivasi itu menurut Hasibuan ada 7: mendorong gairah dan semangat kerja, meningkatkan moral dan keputusan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan, menciptakan konsep dan hubungan kerja yang baik. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai prinsip motivasi. Apa saja itu prinsip-prinsip motivasi? Yang pertama itu ada prinsip partisipasi. Maksudnya apa? Jadi prinsip partisipasi ini di mana seorang manajer itu mengajak karyawannya dalam berpartisipasi dalam berbagai hal seperti itu. Lalu yang kedua ada prinsip komunikasi. Nah, prinsip komunikasi maksudnya apa? Jadi prinsip komunikasi di sini yaitu seorang manajer itu harus mengkomunikasikan apa-apa keunggulan yang telah dicapai karyawan tersebut agar karyawan juga bisa semangat untuk bekerja. Lalu yang ketiga ada prinsip mengakui andil bawahan. Nah, ini sangat penting ini. Karena dalam prinsip mengakui andil bawahan, seorang manajer itu tidak hanya mengawasi atau memperbaiki kinerja dari karyawan itu, melainkan juga bisa kita memberi reward kepada mereka karena mereka sangat berandil besar dalam perusahaan. Nah, itu. Lalu ada juga prinsip pendelegasian wewenang. Jadi maksudnya seorang karyawan diberi kesempatan oleh manajer tersebut untuk bekerja sesuai apa yang dia pikirkan atau yang menurut dia itu bisa meningkatkan kualitas dari perusahaan. Yang terakhir prinsip memberi perhatian. Kalau memberi perhatian pasti kalian juga sudah tahu ya, dalam segala sesuatu ada diberi perhatian. Seperti kita karyawan terbaik misalkan, kalau bisa di reward setiap bulannya atau bisa kapan, itu bisa dilakukan oleh seorang manajer. Cara pengaplikasian motivasi. Cara pengaplikasian ini bisa dalam organisasi. Nah, yang akan saya berikan contoh itu pengaplikasian dalam organisasi. Yaitu yang pertama motivasi prestasi. Motivasi prestasi itu merupakan dorongan dari dalam individu untuk mengatasi segala tantangan atau hambatan yang dialami untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada motivasi afiliasi, yaitu dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang. Maksudnya itu agar dapat bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Lalu selanjutnya ada motivasi kompetensi yang merupakan dorongan untuk mencapai keunggulan kerja dari karyawan gitu. Dan selanjutnya motivasi kekuasaan, dorongan untuk mempengaruhi orang-orang. Misalkan sebagai karyawan dapat mempengaruhi orang-orang agar orang tersebut dapat mengikuti etos kerja yang sama dengan kita menjadi lebih baik. Dan terakhir ada motivasi kinerja yang merupakan upaya dalam mengontrol, menilai, lalu motivasi diri sendiri seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami atau dari kelompok 3. Jika ada kekurangan atau dari materi yang telah kami jelaskan masih ada yang belum dipahami atau sudah mengerti, kami mohon maaf. Sekali lagi kepada para penonton, khususnya kepada dosen ya. Jika dari kalian ada pertanyaan, akan kami beri jawaban, bukan harapan, karena di sini kami presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.